Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana semangat belajarnya hari ini? Tidak kalah sama corona kan? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tadi kita sudah mendengar satu penggalan ayat yang mengatakan bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Maka Allah akan mengirim seorang Nabi dan Rasul untuk setiap zaman yang akan menunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Maka dari itu, setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap sikap yang ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul kita itu adalah teladan bagi kita yang harus kita ikuti demi kebaikan kita sendiri. Bukan hanya contoh bagaimana kita merayakan sebuah kemenangan atau meluapkan sebuah kebahagiaan, tapi juga contoh bagaimana kita menyikapi jika kita diuji Allah dengan beberapa cobaan. Seperti yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Ayub alaihi salam, yang diuji dengan sakit kulit yang berkepanjangan. Walaupun Nabi kita adalah Nabi Muhammad, tapi kita wajib juga untuk meneladani para Rasul-Rasul yang terdahulu. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini dikenal sebagai seorang Nabi yang punya ketaatan kepada Allah yang sangat tinggi. Setiap harinya, waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking ketaatannya ini, para malaikat sampai terkagum-kagum dengan ketaatan Nabi Ayub alaihi salam. Padahal malaikat sendiri itu dikenal sebagai makhluk Allah yang paling taat, yang tidak pernah membantah perintah Allah. Nah, walaupun begitu, malaikat masih terkesima dengan ketaatan Nabi Ayub. Nah, begitu banyak para malaikat yang membicarakan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya terdengar juga oleh telinga iblis. Nah, yang kemudian membuat iblis tertarik untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Selain memiliki ketaatan yang luar biasa, Nabi Ayub juga dikaruniai oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah, keluarga yang selalu rukun, dan pribadi yang selalu gemar untuk berbagi kepada sesama. Melihat banyak kebaikan yang ada dalam diri Nabi Ayub membuat iblis jadi kepo. Akhirnya iblis menggoda Nabi Ayub untuk menggunakan seluruh kekayaannya dalam hal bersenang-senang. Tapi ini pun gagal. Tidak sedikit pun didengarkan bisikan iblis ini oleh Nabi Ayub. Akhirnya iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub dengan menggunakan segala cara. Ada beberapa cara yang digunakan oleh iblis untuk merontokkan ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Nah, apa saja itu? Cara pertama yang dilakukan oleh iblis adalah dia mematikan seluruh peternakan Nabi Ayub. Tidak ada satupun yang tersisa. Bukan hanya itu, iblis juga membakar seluruh ladang gandum milik Nabi Ayub dalam waktu semalam. Dengan habisnya seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub, ternyata ini tidak membuat Nabi Ayub mundur sedikit pun untuk taat kepada Allah. Iblis tidak menyerah. Iblis mengeluarkan cara yang ketiga, yaitu merobohkan rumahnya.
yang di dalamnya itu ada seluruh anak-anaknya. Akhirnya seluruh anak-anak Nabi Ayub pun tertimpa oleh bangunan dan semuanya wafat. Ini membuat Nabi Ayub sedih, tetapi tidak memunculkan perasaan menyalahkan Allah. Bahkan Nabi Ayub semakin taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu strategi licik milik iblis gagal. Tapi iblis mengeluarkan satu lagi strategi yang sangat kejam. Apa itu? Dengan izin Allah, iblis menaburkan bibit-bibit penyakit ke seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Seketika muncul bintik-bintik dalam tubuh Nabi Ayub, dan lama-kelamaan Nabi Ayub menjadi kurus, kering, hilang seluruh daging-dagingnya. Bahkan dari dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam keluar ulat-ulat, dan ulat-ulat inilah yang memakan seluruh daging-daging yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Kemudian muncul bau yang tidak sedap, yang ini membuat tidak nyaman tetangga kanan kirinya, dan akhirnya Nabi Ayub dikucilkan dari orang-orang. Nah, sekarang kondisi Nabi Ayub seperti telur di ujung tanduk, sudah sangat berbahaya. Harta sudah tidak punya, keluarga sudah tidak punya, pekerjaan sudah tidak punya. Yang dia miliki adalah rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan seorang istri yang setia yang bernama Rahmah itu pun pada akhirnya dia harus meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Kini Nabi Ayub hidup seorang diri dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mungkin kalau kita menjadi Nabi Ayub, kita tidak akan mampu untuk bertahan. Mungkin lebih baik mati saja. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Ayub. Tidak muncul sedikit pun dalam pikiran Nabi Ayub untuk bunuh diri. Bahkan Nabi Ayub semakin rajin bermunajat kepada Allah, bahkan mengikhlaskan seluruh dagingnya itu dimakan oleh lalat. Dan mungkin itu adalah sedekah terakhir yang bisa dilakukan oleh Nabi Ayub, membalas doa Nabi Ayub dengan kesembuhan. Allah menyuruh kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya hingga akhirnya keluar mata air dari situ, dan Nabi Ayub disuruh mandi menggunakan air itu, dan seketika sembuh. Yang tadinya kulitnya itu pada penyak-penyak, sekarang bersih. Nabi Ayub kembali menjadi tampan seperti dulu. Sampai suatu ketika istrinya Rahmah yang tadi pergi kemudian merasa bersalah sudah meninggalkan suaminya seorang diri dalam kondisi yang kesakitan, akhirnya dia pulang untuk kembali merawat. Tapi tak disangka Rahmah pun terkejut melihat kondisi suaminya yang sekarang sudah pulih kembali, sudah tegak, sudah bisa berdiri dan memiliki wajah yang tampan. Singkat cerita, di akhir hidupnya akhirnya Rahmah dan Nabi Ayub kembali hidup bersama dan dikaruniai kembali putra putri seperti dulu. Bahkan ada salah satu putra Nabi Ayub yang kemudian menjadi nabi yang bernama Zulkifli alaihissalam. Nah, demikian tadi cerita singkat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah jadilah seorang muslim yang kuat, yang membuat malaikat iri kepadamu dan membuat iblis kesal kepadamu. Kalau anak-anak sudah bisa membuat iblis kesal, berarti anak-anak sudah luar biasa. Berarti kamu sudah menjadi musuh yang nyata bagi iblis, dan itu tidak semua orang bisa. Yang kedua, jika kita berbuat salah seperti Rahmah, maka sudah selayaknya kita bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Dan yang terakhir, jika anak-anak diuji dengan rasa sakit, maka yakinlah Allah pasti mendatangkan obat setelahnya. Jadi jangan mudah putus asa. Nah, demikian anak-anakku, sedikit kisah tentang kisah Nabi Ayub dari Bu Guru. Kalau ada salah dan kurangnya, Bu Guru minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.